anak-anakku, dalam pembelajaran pagi ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 9C ini? Langsung saja Bapak absen untuk kelas 9C ini ya. Di sini ada 20 siswa ya yang aktif. Langsung saja yang pertama Bapak absen. Yang pertama untuk Riku berangkat ya? Oh ya. Yang kedua Danang berangkat ya. Yang ketiga ada Andi berangkat. Faisal berangkat. Oh ya. Yang kelima Danang berangkat ya. Yogi langsung saja untuk selanjutnya Eki ya, hadir. Yang selanjutnya Iksan hadir ya. Langsung saja Bayu. Ini Mas Bayu mana ya? Oh, ya tahu datang waktu pembelajaran BK. Mana ya anak? Oh sakit apa ya kira-kira untuk Mas Bayu ini? Ya sudah, langsung saja selanjutnya untuk Fanya hadir. Oh ya. Mio hadir ya. Lama ya hadir. Ya alhamdulillah untuk 20 siswa ini yang tidak hadir cuma satu, Mas Bayu. Semoga segera diberi kesembuhan agar bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Dan untuk materi pagi hari ini yaitu tentang potensi diri. Ya di sini ini materi terakhir ya. Ini kan pertemuan bimbingan dan konseling yang terakhir karena minggu depan kita sudah anak-anak sudah mulai ujian akhir. Di sini materi yang terakhir adalah Bapak akan menerangkan suatu materi yaitu potensi diri. Ya di sini anak-anak apakah sudah tahu tentang potensi diri? Ya, siapa yang tahu tentang apa itu artinya potensi anak-anak? Ya Mas Danang tahu ya, silakan menjawab. Ya jawabannya kurang sedikit lah, mau benar. Ya siapa lagi yang mau menjawab? Apakah itu tentang pengertian potensi? Ya Mas Eki silakan kalau mau menjawab. Ya. Ya untuk jawaban Mas Eki ini sudah mau benar tapi sudah banyak benarnya sih. Ya di sini Bapak akan menerangkan apa itu pengertian potensi diri ya. Di sini potensi sendiri artinya adalah kemampuan atau kekuatan yang berfisik atau maupun psikis ya. Namun potensi ini masih merupakan kekuatan dasar atau modal dasar bagi anak-anak. Jadi di sini potensi diri ini ya kita harus mengetahui apa itu potensi diri dari anak-anak kelas 9 ini. Langsung saja, dari pengertian potensi diri ini adalah semua kekuatan atau kelebihan kecakapan yang dimiliki oleh seseorang. Ya kurang lebihnya seperti itu pengertian dari potensi diri itu. Ya di sini kalau untuk potensi diri ini mengapa Bapak mengajarkan kepada anak-anak? Semoga anak-anak ini bisa mengetahui apa itu potensi diri yang ada di dalam diri anak sendiri-sendiri itu. Jadi di sini anak-anak bisa menggali apa itu potensi dirinya. Ya langsung saja untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan apa itu jenis-jenis potensi diri. Ya, di sini ada 4 apa itu jenis-jenis potensi diri. Ya siapa anak-anak yang bisa tahu apa itu jenis-jenis potensi diri? Di sini
siapa yang bisa menjawab bisa mendapatkan nilai buat tambahan ujian akhir besok ya. Ya, saya tunggu siapa yang tahu tentang jenis-jenis potensi diri. Ya, saya tunggu siapa yang bisa menjawab dari jenis-jenis potensi diri ini. Silahkan yang mau menjawab. Ya, bapaknya silahkan kalau mau menjawab. Ya, kurang sedikit bapaknya ya. Di sini mas sedikit Anda sudah mau benar. Ya, siapa lagi yang mau menjawab? Saya beri waktu untuk menjawab agar bisa membantu nilai ujian akhir besok. Ya, Mbak Naomi silakan kalau mau menjawab. Ya, di sini jawaban Mbak Naomi sudah benar. Di sini ada 4 jenis potensi diri. Di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu apa itu pengertian dari jenis-jenis potensi diri. Yang pertama di sini ada potensi berpikir. Ya, di sini potensi berpikir sendiri sejatinya memang manusia itu memiliki akal atau pikiran, tapi juga manusia yang kurang aktif dalam untuk menggunakan pikiran tersebut. Maka di sini masing-masing dari orang ini memiliki suatu potensi untuk bisa menggali itu apa potensi berpikir. Ya. Maka di sini dalam potensi berpikir ini sering disebut sebagai informasi yang baru serta menghasilkan suatu pemikiran yang baru. Yaitu sedikit penjelasan dari potensi berpikir ya anak-anak. Langsung saja untuk yang kedua yaitu potensi emosi. Ya, di sini potensi emosi ini kan setiap siswa atau setiap orang kan memiliki suatu emosi, memiliki suatu emosi sendiri-sendiri. Nah, di sini maka dengan hal tersebut kemudian bisa atau dapat memahami orang lain atau ingin mencari serta dicintai, memperhatikan dan juga diperhatikan. Nah, kurang lebihnya untuk pengertian potensi emosi itu seperti itu anak-anak. Apakah sudah jelas untuk potensi berpikir dan potensi emosi anak-anakku? Ya, alhamdulillah sudah bisa memahami dari kedua potensi tersebut. Langsung saja untuk yang ketiga adalah potensi fisik. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu pengertian dari potensi fisik. Yaitu potensi fisik adalah pada saat manusia itu memiliki potensi yang luar biasa dalam menjadikan gerakan fisik. Ya, di sini kan seseorang yang mempunyai bakat di dalam bidang fisik itu dapat mempelajari suatu olahraga. Nah, di sini kan fisik, di sini kita bisa menggali potensi dalam bentuk olahraga, contohnya olahraga sepak bola atau basket, bulu tangkis. Nah, di sini bagi siswa-siswa yang memiliki potensi dalam bentuk fisik bisa menggalinya dalam bentuk olahraga itu sendiri. Di sini dalam potensi fisik ini gimana ya, dengan cepat serta selalu menampilkan penampilan yang terbaik. Itulah pengertian dari potensi fisik anak-anak. Dan untuk potensi yang terakhir adalah tentang potensi sosial anak-anak. Gimana, apakah ada yang tahu tentang potensi sosial? Belum tahu ya? Ya, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu pengertian dari potensi sosial. Langsung saja, potensi sosial adalah dalam seseorang yang memiliki suatu potensi sosial ini akan mempunyai kapasitas di dalam penyesuaian diri serta dalam mempengaruhi orang lain. Nah, di sini ada gimana kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap orang lain. Nah, di sini baik itu di dalam dataran pengetahuan atau juga keterampilan orang tersebut. Nah, kurang lebihnya untuk jenis-jenis potensi diri ada 4, yaitu
Siapa yang kurang paham atau yang kurang paham atau kurang tahu bisa ditanyakan terlebih dahulu sebelum Bapak lanjut ke materi selanjutnya. Ya, saya tunggu siapa yang mau tanya terlebih dahulu. Gimana anak-anak, tidak ada yang bertanya? Ya udah, kalau sudah paham untuk materi jenis-jenis potensi diri ini, Bapak akan melanjutkan untuk materi yang tentang cara-cara mengembangkan potensi diri. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu cara-cara mengembangkan potensi diri. Gimana anak-anak, ada yang tahu? Silakan kalau mau menjawab. Ya, siapa? Mas Danan, silakan kalau mau menjawab. Ya. Ya, untuk jawaban Mas Danang sudah bagus, sudah menuju ke yang benar, atau mungkin jawaban Mas Danang ini sudah masuk ke kategori yang sudah benar. Nah, di sini ada 7 cara mengembangkan potensi diri anak-anak. Di sini Bapak akan menyebutkan satu persatu dulu ya. Nanti baru Bapak jelaskan secara rinci. Di sini ada 7. Yang pertama yaitu mengenali diri lebih dalam. Terus yang kedua adalah merumuskan tujuan hidup. Yang ketiga adalah menguatkan niat. Nah, ini sangat penting sekali nih niat ini ya. Yang keempat adalah bersikap terbuka terhadap kritikan. Jadi kita harus mau membuka secara lebar hati kita untuk menerima kritikan-kritikan dari orang lain. Terus yang selanjutnya itu adalah kelima, membuang pikiran yang negatif. Dan yang keenam adalah berada pada lingkungan yang positif. Dan yang terakhir adalah mencoba hal baru dan selalu optimis. Nah, itu 7 dari cara mengembangkan potensi diri. Dan di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu apa itu yang cara untuk mengembangkan potensi diri. Terlebihnya di sini Bapak akan menjelaskan agar anak-anak bisa mengetahui cara mengembangkan potensi diri anak-anak ini. Jadi kalian kalau sudah lulus mungkin bisa mengembangkan potensinya anak-anak ini. Itu yang pertama tadi adalah mengenal diri lebih dalam, mengenali diri sendiri lah, semuanya seperti itu. Ya, di sini mungkin saja dengan mengetahui diri lebih dalam akan lebih bisa mengasah kemampuan kita, kemampuan anak-anak agar bisa menonjol dan memumpuni. Di sini untuk anak-anak tidak perlu tergoda atau meniru kemampuan orang lain. Sebab itu gimana ya, setiap orang kan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita lebih baiknya bisa menggali lebih dalam, mengenali diri kita terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui potensi diri kita. Untuk yang kedua adalah merumuskan tujuan hidup. Nah, di sini dengan merumuskan tujuan hidup ini kita tidak akan tidak akan berarti tanpa adanya suatu tujuan. Jadi dalam hidup ini kita harus mempunyai suatu tujuan hidup agar kita bisa mengatur strategi tujuan itu dan dapat terwujud dengan sempurna. Bahkan di sini kita bisa bisa menyampaikan tujuan itu dengan baik dan tidak perlu waktu yang lama. Langsung saja untuk yang ketiga adalah menguatkan niat. Anak-anak ini sangat penting bagi kita semua, karena niat ini kalau tidak ada dalam diri kita mungkin kita nggak bisa lihat untuk menggali potensi diri kita. Sehingga dalam menggali potensi diri pada kita atau pada anak-anak, kita harus mempunyai niat. Niat itu adalah merupakan suatu fondasi dalam tujuan hidup kita anak-anak. Semakin kuat kita niatnya, semakin bisa kita meraih
cita-cita kita atau menggali potensi diri kita. Di sini niat yang kuat akan mengatasi berbagai rintangan yang pasti dan menghadang saat Anda ingin mewujudkan tujuan hidup. Potensi yang ada dalam diri Anda ini cepat terdeteksi saat Anda mempunyai niat yang kuat. Oleh karena itu jangan kendor dalam apa itu kata niat, karena itu sangat mempengaruhi dalam menggali potensi diri kita. Dan selanjutnya langsung saja untuk cara mengembangkan potensi diri ini. Yang keempat, bersikap terbuka dalam kritikan. Nah, di sini kalau kita mau sukses, kalau mau menggali potensi diri, kita harus terbuka dalam suatu kritikan terhadap orang-orang lain. Jadi gimana ya? Nah, kalau kita dikritik itu baik. Di sini kita bisa mengetahui kekurangan kita. Di sini pun dalam kritikan itu kita bisa mengetahui celah-celah kita yang kurang yang gimana. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kritikan itu sangat bagus sekali buat pelajaran bagi anak-anak untuk introspeksi diri agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jangan pula karena kritikan yang masuk nanti malah anak-anak wah itu gak bagus itu. Lebih baik kita menerima dengan lapang dada kritikan itu agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Inilah intinya, kita harus dapat menerima itu apa yang namanya kritikan, karena kritikan itu masukan untuk kehidupan kita, untuk kemajuan kita. Seperti itu. Gimana anak-anak, apakah sudah paham untuk materi ini? Kalau sudah, Bapak akan lanjutkan. Ya sudah, alhamdulillah. Langsung saja kita lanjut untuk selanjutnya adalah membuang pikiran negatif. Wah, ini sangat gimana ya? Kalau pikiran negatif tidak kita buang akan berbahaya bagi hidup kita lah. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu tentang membuang pikiran yang negatif. Ibarat saja tentang kendaraan, jika selalu berpikiran negatif terhadap diri kita, nilai itulah yang nantinya benar-benar akan muncul dalam diri Anda. Sebaliknya, jika Anda berpikiran positif, maka aura positif yang akan muncul dalam diri anak-anak atau diri kalian semua ini. Oleh karena itu, jangan berpikiran negatif ya anak-anak. Buang jauh-jauh semua pikiran negatif. Di sini akan mengganggu tujuan hidup kita dan akan mengganggu bagaimana cara kita menggali potensi diri kita. Di sini dalam membuang pikiran negatif ini kita bisa mempunyai berbagai cara, tinggal bagaimana kita menemukannya. Dan yang terpenting bagaimana pikiran dan akal kita untuk mengarahkan kita untuk menemukan potensi diri tersebut. Ya, seperti itu untuk gimana ya? Untuk penjelasan membuang pikiran yang negatif. Langsung saja yang keenam, berada pada lingkungan yang positif. Nah, di sini untuk mengembangkan potensi diri kita harus gimana ya? Berkumpul kepada lingkungan yang positif. Di sini kalau kita berkumpul pada yang lingkungan negatif, wah bahaya ini. Nah, kita tidak bisa menggali potensi diri kita kalau kita ke langsung saja untuk yang keenam, berada pada lingkungan yang positif. Nah, di sini sangat penting anak-anak. Di sini kita kan sebagai siswa yang baik, siswa yang benar, kita harus merangkul ke lingkungan yang positif. Jangan sampai kita menuju ke lingkungan yang negatif. Nah, itu sangat berbahaya buat kita yang sedang menuju dewasa. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang berada pada lingkungan yang positif. Di sini dapat dijelaskan adalah menetapkan pikiran yang positif tidak akan maksimal jika Anda masih bertemu dengan lingkungan yang justru akan menjatuhkan suatu pikiran Anda. Nah, di sini salah dalam lingkungan ini maka akan berpengaruh dalam suatu potensi diri Anda untuk menggali suatu potensi. Nah, di sini
Oleh karena itu, cobalah untuk mencari lingkungan yang positif agar kita bisa cepat menggali potensi diri ini. Dalam lingkungan positif ini adalah salah satu hal yang bisa menggali potensi diri kita. Nah, di sini bahkan biasanya keberadaan teman-teman yang positif ini secara tidak langsung akan membuat anak-anak ini bisa untuk bersemangat belajar dan semangat untuk mencapai dalam tujuan hidup. Nah, seperti itulah contoh atau pengertian dalam berada pada lingkungan yang positif. Nah, ini yang terakhir Bapak akan jelaskan, yaitu yang cara untuk mengembangkan potensi diri itu yang ketujuh adalah mencoba hal baru dan selalu optimis. Di sini sebagai siswa kalian harus bisa mencoba hal baru, jangan pada zona nyaman terus. Di sini kita harus keluar dari zona nyaman. Di sini kita harus bisa mencari hal baru dan selalu optimis kalau kita itu bisa untuk mencari hal yang baru dan bisa untuk memajukan diri kita sendiri. Nah, di sini mencoba hal baru ini sangat penting sekali untuk mengembangkan potensi diri kita atau anak-anak ini. Jangan sekali-kali Anda berpikir, wah aku tidak bisa mencari hal baru, itu salah besar. Di sini setiap manusia itu bisa mencari suatu hal-hal yang baru yang bisa untuk menggali potensi diri anak-anak. Jadi jangan patah semangat untuk mencari hal baru. Di sini sangat penting sekali. Dan ini pengertian yang terakhir, yaitu mencari hal baru itu. Dan untuk pertemuan hari ini tentang potensi diri, apakah kurang jelas atau masih ada yang ditanyakan, silakan anak-anak. Ini kan pertemuan terakhir, mungkin ada yang kurang jelas untuk materi hari ini atau materi yang kemarin, bisa ditanyakan sekarang. Nah, di sini kita sebagai anak-anak, sebagai penerus bangsa, di sini harus bisa membanggakan bangsa kita dengan cara menggali potensi diri, bisa untuk kelanjutan bagi penerus bangsa kita. Disitulah untuk itu Bapak sangat mengapresiasi sekali tentang anak-anak ini, tentang biar bisa menggali potensi diri itu. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pertemuan hari ini bila ada kata atau tindakan yang kurang berkenan, Bapak minta maaf sebelumnya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.